makna berkah. Seringkali kata ini disebut atau kita dengar, cari berkah, mudah-mudahan barokah, dapat berkat. Ya, bahasa Indonesianya terserah sak karepmu. Jangan nanti ada yang menyalahkan, bukan berkat tapi barokah, bukan barokah tapi berkah. Nah, ini kadang cuman gara-gara kata ruwet ya, gara-gara kata jadi ruwet. Katanya bisa berkat, bisa barokah, bisa berkah atau terserah kamu. Katanya apa? Terserah kamu. Tapi yang penting kamu paham, yang kamu maksud adalah al-barokah dalam bahasa Arab. Mencari keberkahan itu artinya apa? Dan keberkahan itu adalah apa? Boleh saya nanya, pilih mana? Dapat gaji 1 rupiah, kerja 30 hari, 12 jam tiap hari, berkah? Atau gaji 1 miliar 1 bulan, kerja 1 jam tiap hari, tapi tidak barokah? Pilih mana? Ibu-ibu, suaminya kerja, gajinya 1 bulan 1 rupiah. Boh, kerjaan apa ya? 1 bulan 1 rupiah, kerjanya tiap hari 12 jam, tapi barokah. Sementara suami ditawari pekerjaan 1 bulan gajinya 1 miliar rupiah, tiap hari kerjanya hanya 1 jam saja, tapi tidak barokah. Ibu pilih yang mana? Ojo ngeyel, saya udah paham, mesti pilih nomor 3. Pilihannya hanya nomor 1 atau nomor 2. 17 April gak boleh pilih nomor 3, gak boleh. Betul tak betul? Ya, milihnya 1 atau 2, gak ada pilihan nomor 3. Jadi pilih, tapi jangan dikaitkan dengan pemilu ya. Pilih yang mana? Duh, nanti dipilih 1 jadi pemilu lagi ini ya. Saya balik sekarang. Kalau tadi ya pilihan nomor 1, 1 rupiah barokah. Ya, sekarang saya balik. Nomor 1, 1 rupiah tidak barokah. Nomor 2, 1 miliar berkah. Pilih mana? 1 atau 2? Lebih pelan, tadi pilih 1, sekarang pilih 2. Sebetulnya yang kamu pilih nomor berapa? Mumet ya. Begitu dikaitkan dengan pilpres melek semua. Jadi sekarang kalau ngomong saya harus hati-hati ya. Ngomong niatnya nggak ada urusan sama pilpres, dipotong-potong dikaitkan dengan pilpres. Halo, sekarang ganti deh, bukan 1 bukan 2. Apa ya? A, B, gue ya A sama dengan 1, B sama dengan 2. Judek. Repot. Dah nggak usah pakai urutan. Digaji 1 rupiah, digaji 1 rupiah 1 bulan, tapi barokah, sama digaji 1 miliar 1 bulan 1 jam kerja tiap hari tapi nggak berkah. Pilih yang berkah atau yang nggak berkah? Yakin? Yakin? Bu, suaminya kerja di musola, gaji nggak jelas. Terus pulang kerja suami bilang barokah, barokah. Ibu komplain atau alhamdulillah? Komplain atau alhamdulillah, Bu? Alhamdulillah komplain. Ya, alhamdulillah komplain ini. Ngeluh. Kerja di musola dapatnya apa?
Imamnya saja dari dulu ya miskin kok, kamu mau jadi apa? Imam saja miskin, apalagi kamu tukang sapu, sugih kapan? Ada ndak yang model begitu? Lu kok tahu? Walaupun nggak musola, nggak masjid urusannya ya. Kadang kerjaannya gajinya kecil, ya gajinya kecil. Tapi ada barokah yang besar di situ. Ada yang gajinya besar, tapi nggak barokah. Ya gajinya besar tapi nggak barokah. Ada yang nanya, Beb, ya tetap pilih 1 miliar, tetap pilih 1 miliar. 1 bulan kerja tiap hari 1 jam, kan yang 23 jam itu kan masih manfaat tuh Beb. Yang 1 jam dapat 1 miliar dalam 1 bulan kan cetok berkahnya. Kalau 1 miliar dibilang gak barokah, 1 miliar itu akan bawa kamu ke neraka. 1 miliar ternyata hasil maling. Bu, halo. Mau enggak Bu dikasih gaji dari hasil maling? 1 miliar loh Bu. Bu, pilih mana? Jadi tukang sapu masjid yang ngasih gaji imam, imamnya ngasih gaji 1 bulan 100.000 rupiah. Imamnya ngasih gaji 1 bulan 100.000 rupiah. Dan imamnya itu ngasih gaji 100.000 rupiah gara-gara diundang ceramah, dikasih amplop, nah didudut 100.000 dikasihkan suami ibu. Pilih mana nih? Gaji dari hasil ustadz ceramah kemudian dikasih amplop, ikhlas yang ngasih, ustadznya ngasihkan ke suami ibu, atau suami ibu kerja ya kepada hal-hal yang gak jelas, banyak haramnya, gajinya 1 miliar. Ibu pilih yang 100.000 atau 1 miliar? Jujur. Alhamdulillah ada ketidakjujuran di antara kita. Ini udah kayak hitung-hitungan cetok gini mumet ya. Sekarang gak usah nanya ibu-ibu, nanya bapak-bapak, pelaku di lapangan. Halo, pilih mana Pak? Gaji 100.000 barokah atau 5 miliar gak berkah? 5 miliar loh Pak, mikir sih, ojo kesusun jawab. 100.000 atau 5 miliar? Loh, mikirnya lebih dalam lagi, mikir sih. Ini bedanya antara 100.000 sama 5 miliar, bedanya banyak atau dikit? 5 miliar utang raudhah lunas semua loh. Bangun jadi, ya bangun jadi 5 miliar gak barokah, 100.000 berkah, pilih mana Pak? Yakin, nanti nyesel. Nah orang yang udah paham barokah, udah paham barokah, gak pernah lihat hitung-hitungan angka. Orang yang masih ngitung angka, itu berarti bukan orang yang cari barokah, yang dicari adalah angka. Orang yang udah paham berkah, pikirannya barokah, gak ngurus angkanya berapa, keren atau gak keren. Nah cari suami model begini asik atau gak asik Bu? Yakin? Suaminya gak ngitung angka loh Bu. Bu, suaminya dikit-dikit ngomong, insya Allah barokah, insya Allah barokah, insya Allah barokah. Akhirnya ibu ngomong, mangano barokah. Gimana Bu? Tidak berani berkata-kata. Bu, jujur mawon, pilih yang 5 miliar atau 100.000? 100.000 racetah toh? Gak jelas nih ibu-ibu nih, 100.000 kan, tetap masuk lagi ya, turun lagi. Udah, alhamdulillah ini umet-umetan di angka sudah selesai.
Beb, ya wajar toh Beb kalau kami itu milih yang 1 miliar. Wajar toh Beb kalau kami milih yang 5 miliar. Oh namanya juga kami ini masih cinta dunia. Jujur Beb, jujur. Handphone jatuh, hati masih ikut remuk Beb. Jujur Beb. Ya baru beli motor, dipinjem temen nyetandratke kok luput kemudian ambruk. Itu hatinya juga ikut ambruk. Jujur Beb, jujur kami masih seperti ini. Gimana caranya kami bisa meyakini barokah dan tidak mikir angka lagi. Lah itu PR pengajian malam hari ini. Ya PR pengajian malam hari ini biar kita yakin akan barokah, nggak mikir angka lagi. Walaupun mesti nafsu ngeyel. Ya kalau bisa 5 miliar barokah. Yang dipikir angka lagi. Udah jangan mikir angka. Jadi yang dipikir apa ini? Barokah. Barokah itu juga diawali dengan huruf ba. Barokah, huruf ba. Bukan huruf yang lain. Ya bukan huruf yang lain. Al-Quran juga diawali dengan huruf ba. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dalam Islam kalau kita ketemu mengucap salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rahmatnya bukan rohamatuh, tapi cukup 1 rahmat. Salamnya cukup 1 salam. Urusan berkah enggak 1, wabarakatuh. Dan berkah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan dalam hidup itu ada 3 hal yang penting. 1 selamat, 2 dilingkupi rahmat, 3 full barokah. Ya full barokah, dapat berkah terus. Ini yang penting dalam hidup. Nah lantas berkah itu apa? Secara bahasa berkah artinya tumbuh. Berkah artinya tumbuh. 1 rupiah barokah bisa buat beli Masjid Ar-Raudhah dan sekitarnya. 5 miliar enggak barokah bisa menghabiskan diri kita beserta anak cucu entek kabeh. Contoh, boleh dapat uang 5 miliar tidak barokah. Beli mobil. Ya beli mobil, beli rumah. Ya beli rumah. Perkakas, singkat cerita sisa 500.000, 4,5 M habis. Rumah mewah besar mepet sawah. Ya udah mewah ya besar mepet sawah. Artinya cari tanah hargamu murah. Berarti besar atau enggak besar tuh? Besarnya luar biasa. Kemudian mobil, Masya Allah, mobil jalan-jalan ke toko-toko kelontong ada, mobil buat jalan-jalan ke desa ada, mobil antar kota ada, mobil antar pulau ada. Masya Allah, lengkap ini mobilnya lengkap. Tapi yang 5 miliar ini enggak barokah, enggak barokah. Subhanallah, sisa 500.000. Ya sisa 500.000 makan lontong. Berarti lontongnya berkah atau enggak berkah ini? Enggak barokah. Kenapa? Karena dibeli dari uang yang tidak barokah. Makan lontong dia, pulang dari makan lontong mules. Ya mules. Dikira mules biasa, ternyata itu mules yang luar biasa. Lontongnya dicek ke dokter enggak ada masalah. Kenapa? Ini temennya makan bareng ya sehat. Bayar sendiri-sendiri ini ya. Temennya makan bareng ya sehat, semua sehat. Kenapa dia mules? Ternyata sampai rumah mules berkelanjutan, jalan terus perutnya. Ya, kemudian dibawa ke dokter. Dokter bilang ini cek laborat, dicek, wah bapak ini perutnya naudzubillah min dzalik kena virus. Ya ini untuk ini bapak harus cek ini, mobil jual 1, jual 2, jual mobil entek.
rumah akhirnya dijual 500 juga habis, rumahnya habis. Rupanya itu virus sampai ke jantungnya, alias mati. Pilih mana? 5 miliar jadi rumah, mobil, entek sak sing duwe, atau 1 rupiah jadi 5 miliar. Pilih yang mana? Nah, barokah itu tumbuh pelan-pelan tapi pasti tumbuh. Itu namanya barokah. Apapun bentuknya, ilmu kalau barokah akan tumbuh. Manfaatnya untuk dirinya akan jadi banyak, untuk orang lain jadi banyak. Itu kalau ilmu namanya barokah. Harta berkah kelihatannya sedikit, bisa buat nolong orang, bisa nyenengkan orang. Contohnya itu punya pelem 1, mangga 1, barokah mangga yang 1 ini. Diiris sama dia sedikit, ya, dia makan, nikmat, seger. Kemudian yang iris lagi dia kirimkan tonggonya ngidam, tonggonya ngidam, tonggonya senang. Kemudian ada tamu datang ke rumahnya, disuguhi pelemnya nih mangga. Ternyata mangganya walaupun sedikit disentuh sama tamunya. Kemudian tamunya ngomong, sudah 3 tahun saya cari pelem model begini gak entuk. Senengnya luar biasa. Ini namanya barokah. Ternyata mangga itu habis. Kemudian bijinya, peloknya. Pelok itu bahasa Jawa, Indonesianya apa? Gak enak tuh ya. Pelok itu khusus buat pelem, betul ya? Iya, kalau misalnya kates, biji kates namanya pelok? Enggak ada. Bahasa Jawa pelok is pelem, ya. Ya, pelok is pelem, bijinya pelem. Dibuang ke halaman rumahnya, bukan tidak buang sampah ya. Memang sengaja dibuang ke halaman rumahnya. Mudah-mudahan tukul. Enggak enak juga ya. Bisa tumbuh nanti ini, nggak dipikir kerja, tiba-tiba 3 tahun kemudian kaget, pohonnya sudah tumbuh, kemudian jadi pelem yang banyak, dibagi ke tonggo-tonggonya ke lain, kemudian ingat dia, ini gara-gara 1 pelok tadi, ternyata pelok itu dari 1 pelem, ternyata pelem dikasih sama Pak Yai, ternyata Pak Yai dikasih santri, ternyata santri ngunduh dari kebun. Ternyata kebunnya ini pohonnya kenapa bisa sampai ke tangan Pak Yai? Karena santri. Santri kenapa bisa punya pohon seperti itu yang barokah? Ternyata orang tuanya setiap nyirami sholawatan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Orang tuanya waktu nanam baca surat Yasin. Masya Allah. Bu, jangan kalau nandur baca Yasin, Bu? Enggak. Kalau ngulek baca Yasin? Enggak. Baca apa, Bu? WhatsApp. Jadi sekarang kalau ngulek sambil baca sosmed ya. Scroll ke atas, ke bawah, lihat pesan WhatsApp, di Facebook, Instagram, mau posting dicelok iku wae. Berita politik terkini. Iya. Masya Allah. Jadi sambil ngulek yang dilihat seperti itu. Sementara bapaknya santri tadi itu waktu nandur baca Yasin, nyirami baca sholawat, ngunduh tahlilan. Masya Allah. Lu kok bisa ngunduh tahlilan? Karena punya rutinan yasinan. Pas panen pelem sak kampung diundang, panen pelem. Masya Allah. Lah rupanya Pak Yai ceramah pas panen pelem, dapat yang namanya mangga. Itu namanya al-manggau al-barokatuh. Pelem yang barokah, mangga yang barokah, sesuatu yang tumbuh, itu namanya barokah. Sudah paham?